Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pagi hari ini saya bisa sharing ya terkait dengan jadwal imunisasi karena memang jadwal imunisasi anak yang terbaru 2023. Nah, ini masih 2023 ya walaupun bulan Desember. Terima kasih sekali Dokter Hani. Jadi saya sama Dokter Hani itu selalu bersampingan. Kamarnya juga sampingan, sekarang juga ruang kerja juga sampingan. Ya, rekomendasi jadwal IDAI dan PPI ya. PPI dari pemerintah, pengembangan program imunisasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tenaga medis, saya lihat juga ada dari perawat, bidan. Jadi untuk imunisasi ini memang tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab dokter anak ya. Bebannya berat banget kalau dikasihkan dokter anak. Jadi makanya kenapa praktek pribadi pun dokter umum juga diperbolehkan ya. Bidan masih diperbolehkan juga sampai sekarang karena memang coverage imunisasi di luar DIY ya. Kalau DIY malah lebih dari 100%. Karena pasien-pasien di luar DIY pada datang ke DIY gitu. Jadi kesadarannya sudah lebih dari target untuk wilayah DIY. Tapi kalau di luar, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat pun yang dekat dengan Jakarta ya, ibu kota, itu juga masih banyak kurangnya, apalagi setelah pandemi COVID ya. Ya. Saya lanjutkan, imunisasi dasar kita lihat ini program dari pemerintah, jadi tolong ini dihafal agar kita tahu pasien-pasien kita sudah dapat atau belum gitu. Karena kalau belum dapat berarti harus kita kejar atau catch up istilahnya. Jadi untuk hepatitis itu segera setelah lahir ya. Jadi kalau rekomendasi IDAI kurang dari 24 jam harus segera diberikan. Kemudian bulan sebelum 3 bulan, nah, jadi saya kenapa di sini jadwalnya di usia 1 bulan, tapi kalau saya bilangnya kok kurang dari 3 bulan, karena nanti tata laksananya setelah bayi usia lebih dari 3 bulan, itu kita harus melakukan mantok tes untuk BCG. Ya, jadi usia 1 bulan kita berikan BCG dan polio oral. Ya, dan Jogja itu sudah mungkin lebih dari 10 tahun kita sudah nggak pakai polio oral, jadi kita pakainya IPV, inactivated, jadi injeksi bentuknya. Jadi IPV itu inactivated polio vaksin, nah, bukan injeksi polio vaksin gitu ya. Jadi yang bentuknya injeksi dia inaktif, kalau yang polio oral itu aktif. Kemudian masuk bulan kedua, ada program baru dari pemerintah di tahun ini ya 2022 kalau PCV itu ya. PCV dan rotavirus ini tambahan ya. Jadi DPT HB HIB itu ada di Pentabio. Nah, kalau itu udah familiar, kalau udah lama. Nah, ini ada tambahan PCV dengan rota. Rota pemberiannya diteteskan. 5 tetes diberikan usia 2, 3, 4. Nah, sebelum bayi berusia 6 bulan. Nah, itu ada batasan usia kapan rota bisa diberikan. Nah, sedangkan PCV diberikan di 2, 3, dan 12 bulan. Nah, itu program pemerintah PPI, itu yang terbaru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kembali ke tempat kerja dan mau buka praktek di rumah bisa, dan ini bisa didapat di puskesmas. Jadi misalnya kita punya tempat praktek pribadi di rumah, kita bisa ngambil vaksin di puskesmas, kita laporan ke dinas, vaksin yang sudah kita ambil itu dipakai untuk pasien siapa saja namanya. Itu ada pertanggungjawabannya, itu nanti bulan berikutnya boleh ambil lagi, boleh ambil lagi tanpa bayar. Karena itu termasuk program membantu pemerintah untuk mencapai coverage imunisasi di Indonesia. Begitu. Ya, jadi jangan takut untuk memberikan pelayanan imunisasi. Udah vaksinnya nggak bayar ya, tapi jasa kita dihargai gitu. Jadi ya terserah
sesuai dengan wilayahnya, biasanya beda-beda setiap wilayah. Oke, jadi untuk DPT HB-HIB pentabio memang belum ada polionya, sehingga ketika kita pakai program pemerintah dan pakai vaksin pemerintah, injeksinya ada 3 ya. Kalau di Jogja ya, IPV, pentabio, sama PCV. Suntik semua itu 3, kemudian ditetes rota. Ya, banyak banget ya. Jadi kalau saya kebetulan tidak di rumah sakit pemerintah, jadi saya biasanya memberikan maksimal 2 kali injeksi. Nah, bukan apa-apa sih, nggak nyaman aja kasihan bayinya gitu. Kalau mau, mereka dimotivasi kalau yang sediaan swasta, tapi beli sendiri memang lebih mahal ya, itu DPT HB HIB sama polionya jadi 1. Jadi sekali suntik sudah dapat DPT HB HIB dan polio. Baru dapat PCV, kemudian rota. Begitu. Nah, ini diberikan 2, 3, 4 DPT HB HIB polio, kemudian bersama dengan PCV rota dan rota 1, 2, 3, dan ini ya PCV-nya hanya 1, 2, 3-nya di sini. Mungkin ada yang bertanya, kok cuma 3 kali? Iya, ada yang bertanya nggak? Enggak. Jadi kalau memang agak berbeda dengan jadwal imunisasi IDAI. Jadi saya sekalian menyampaikan program ini antara pemerintah dengan IDAI. Nanti kalau misalnya ada pasien yang bertanya, nanti bisa jawab ya. Jadi memang pemerintah hanya mengcover 3 kali dengan pemberian 2 kali sebelum usia 1 tahun dan 1 kali setelah usia 1 tahun untuk PCV-nya. Untuk PCV-nya. Ya, jadi dan sediaannya memang kalau pemerintah multidos ya. Jadi memang sengaja ketika kita membuka itu jangan sampai terus dibuang. Kalau di swasta biasanya single dose, nggak ada masalah. Dia kapanpun mau datang, kapanpun mau vaksin bisa. Tapi kalau di puskesmas biasanya nunggu jadwal. Misalnya hari Selasa pekan genap, pekan ganjil gitu. Seperti BCG ya. Kalau BCG kan sudah familiar. Oke. Nah, kemudian 9 bulan campak rubella, MR. Jadi kalau dulu campak saja kan. Nah, sekarang ada program MR. Sebenarnya dulu IDAI maunya MMR. Cuma pemerintah ACC-nya hanya MR saja. Nggak apa-apa. Berarti mamsnya gimana? Ya sendiri, bayar sendiri gitu. Jadi kalau saya nyarankan ketika memang orang tuanya mampu, silahkan 9 bulan dapat MR, nanti 15 bulan dapatnya MMR. Yang MR usia 18 bulan ini tidak usah diberikan karena sudah dapat MMR di usia 15 bulan. Nanti MMR keduanya kapan? Setelah usia 5 tahun. Oke. Sampai di sini mungkin pertanyaan nanti aja ya. Saya sampaikan nggak terlalu cepat ya. Bisa diterima. Nggak mau jalan ya. Bisa minta tolong. Ya, lanjut untuk imunisasi dasar tidak hanya sampai 18 bulan. Nah, kita lihat program imunisasi bias, bulan imunisasi anak sekolah. Itu program pemerintah dan itu tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi bulan imunisasi anak sekolah itu diberikan di usia kelas 1 SD, kelas 2 sama kelas 4, kelas 5. Nah, kenapa kok usia 1 tahun dapatnya DT, kenapa usia 1 tahun maaf, kelas 1 SD DT, kelas 2 SD kenapa TD gitu. Ada yang bisa jawab? Alumni harusnya bisa. Mana alumni? Soalnya kalau ujian Osler saya selalu tanya ini. Ada? Jadi kenapa D-nya ada yang gede, kenapa ada yang kecil? Yang kecil itu memang dia setengah dosis. Kenapa? Karena ketika diberikan dosis penuh akan memberikan efek samping yang berlebihan. Nah itu kenapa alasannya. Jadi untuk program bias itu memang tanggung jawab Puskesmas, PPK 1.
Dan biasanya koordinasi dengan sekolah. Jadi sekolah dihubungi sama puskesmas, kita akan melakukan imunisasi untuk semua anak yang ada di situ, kelas 1 dan kelas 2 serentak semuanya. Oke. Kemudian di usia kelas 4 sama kelas 5 SD, HPV ini baru dan hanya diberikan kepada anak perempuan. Padahal sebenarnya dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, itu dibutuhkan, membutuhkan HPV ini. Nah, jenisnya sekarang ada, nanti di akhir saya akan sampaikan, ada yang 2 strain, 4 strain, yang terbaru malah ada yang lebih dari 6 strain. Tapi harganya 2 kali lipat. Kemarin saya tanya antara 1,2 juta, terus yang strainnya lebih besar lagi, sediaannya itu masih terbatas, harganya hampir 2 kali lipat. Jadi sekitar 2,5 juta. Jadi human papillomavirus ini salah satu pencegahan terhadap serviks ya, kanker serviks ya. Nah, terutama memang pada perempuan. Cuma apakah HPV hanya menginfeksi perempuan? Tidak. Laki-laki maupun perempuan bisa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadwal imunisasi ini rekapnya. Nah, misalnya kalian tidak ada di meja praktek, ini bisa ditempel. Jadi nggak usah apa, nggak apa-apa. Tinggal dibaca saja. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini catatannya, nanti silahkan dibaca sendiri, boleh materinya di bawah. Jadi prinsipnya kalau setiap anak dia belum mendapatkan vaksin sesuai jadwalnya, silahkan di catch up. Catch up itu dikejar. Jadi misalnya anaknya datang usia 3 tahun, belum dapat DPT usia 18 bulan. DPT sama MR, ya silahkan ketika udah ketahuan kondisinya baik, segera diberikan. Oke. Nah, ini jadwal tidak ini. Nah, mungkin yang kritis akan melihat di sini. Oh, ini kenapa PCV kok 4 kali ya? Gitu. Oh, kenapa kok ini Rota sama PCV kok nggak barengan diberikan misalnya? Oh, kalau ini yang terbaru 2023, ini saya sudah memberikan yang paling update. Jadi kita ngikuti program pemerintah ya, PPI ya, yang sebelum ini, yang jadwal 2016 ya sebelumnya, itu kita selingan pemberiannya antara DPT dengan PCV. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan jadwal itu, oh ya oke, sebenarnya nggak ada masalah sih, optimal booster bisa diberikan 4 sampai 8 minggu. Gitu. Jadi misalnya DPT itu mau diberikan 2, 4, 6 nggak apa-apa. PCV pun juga. Jadi booster diberikan 4 sampai 8 minggu. Jadi ketika jaraknya hanya 1 bulan masih oke, nggak ada masalah. Oke, nah nanti ada vaksin tambahan, nanti saya sampaikan di bawah ya, ada influenza, ada varicella, dan sebagainya. Nah, tolong bagi yang sudah memberikan vaksin, di-record. Ya, karena ini penting sekali, kemarin saya kedatangan pasien usianya udah 20 tahun, dia mau studi di Prancis. Jadi di sana meminta persyaratan terkait imunisasi yang sudah dia dapat. Terus KMS-nya mana, Dek? Udah hilang dong. Terus waktu itu diberikan nggak? Ya kebetulan ibunya dokter. Jadi saya yakin udah diberikan. Ya sudah, saya memberikan rekomendasi karena memang nggak mungkin dia nggak dapat imunisasi dasar kan. Jadi ini tolong direcord karena sekarang pun ada beberapa sekolah PAUD ya, itu pun minta sertifikat vaksinasi. Karena mereka ingin anak didiknya semuanya bebas, maksudnya tidak sakit-sakitan gitu. Kasihan sekarang ini lagi wabah varicella sama HFMD ya. Kalau jadi satu kelas itu isinya 20, 15 yang sakit gitu. Nah itu kan kasihan sekali. Jadi yang kasihan nggak hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga. Jadi gurunya ngajar cuma 5 anak gitu. Nah ini tolong direcord. Kenapa jadwal harus diatur? Nah, untuk mendapatkan respon optimal. Nah jadi tadi yang saya sampaikan, booster dosis pertama kedua 4 sampai 8 minggu.
Nah, pemberian vaksin rota itu diteteskan. Jadi memang bentuknya kalau yang jadi saya sebut merek aja nggak apa-apa. Rotarik sama Rotatek itu yang dia single dose. Nah, itu yang Rotarik itu bentuknya persis sekali injeksi. Cuma nggak ada jarumnya. Nah, yang nggak paham itu dikasih jarum. Gitu. Ya, maaf. Maksudnya memang realisasi di lapangan karena nggak paham, akhirnya salah pemberiannya gitu. Tapi dalam hati saya susah banget karena memang dia lebih kental ya. Rotarik itu dia cairannya lebih kental sehingga satu salah sasaran, yang kedua memang jadi tidak sesuai target kan. Nah ini pemberiannya ditetes yang punya pemerintah bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia kalau sudah dibuka bisa bertahan 28 hari asal dalam satu gedung. Kalau istilahnya di situ ada prosedur pemberian vaksin rotavirus dari pemerintah, dari Kemenkes. Silahkan nanti di-download, ada itu. Jadi yang terbaru itu kalau sudah dibuka dia bisa tahan 28 hari. Jadi lumayan lama gitu. PCV pun sama. PCV pun sama. Cuma catatannya asal tidak dibawa keluar. Jadi misalnya di puskesmas dia bukanya di situ, di simpannya juga di situ, tidak pernah keluar dari gedung, maka dia bisa bertahan segitu. Tapi kalau keluar dari gedung dia hanya bertahan kurang dari 7 hari. Nah, rekomendasi WHO terkait diare, nah rota itu kan untuk pencegahan diare ya, rotavirus itu kan etiologi infeksi diare rota, karena itu penyebab kematian terbanyak ya pada bayi dan anak. Makanya pemerintah concern sekali dan kita tahu tata laksananya 5 lintas diare, jadi tolong kalau ada pasien-pasien diare untuk satu diberikan oralit, diberikan edukasi kapan dia harus ke rumah sakit. Jadi jangan merasa oh udah dikasih zinc, udah dikasih oralit gitu, udah bebas gitu. Orang tua tetap harus kita beritahu kapan dia harus kembali ke rumah sakit. Oke. Kemudian vaksin rotavirus. Nah, vaksin rotavirus bukan berarti ketika dia sudah dapat vaksin rotavirus terus dia nggak bisa diare, enggak. Kan penyebab etiologi diare kan ya 70% memang rotavirus, tetapi selain itu kan bisa bakteri. Nah, rota ya. Jadi ini agak berbeda. 2, 4, 6. Jadi kalau IDI makanya interval 8 minggu. Tidak ada masalah 4 sampai 8 minggu pemberian itu. Asal ini. Jadi ini termasuk vaksin yang ada syarat usia. Ya. Jadi 6 sampai 14 minggu. Ini umur dosis pertama. Jadi kalau dia datang usia 6 bulan ya jangan dikasih. Gitu. Jadi ada syaratnya kapan dosis pertama diberikan dan kapan dosis terakhir diberikan. Nah, di sini. Nah, tadi saya nyebut merek kalau Rotarik memang hanya 2 kali. Biasanya pasien banyak mintanya biar nggak mahal, saya yang 2 kali aja gitu. Nggak apa-apa. Tapi secara prinsip memang isinya kan berbeda. Yang satu kan ini monovalen, yang ini pentavalen gitu. Nah, yang pentavalen maksudnya dia strain-nya lebih banyak, coverage untuk pencegahannya lebih luas. Influenza ada 2 jenis juga. Dan influenza ini tidak hanya untuk anak ya, dewasa pun. Yang di sini ada mungkin yang udah vaksin influenza, tunjuk tangan, tidak ada satupun. Dosennya juga belum ya. Jadi influenza itu tiap tahun, 1 tahun sekali. Ya, lebih baik kita milih yang quadrivalen karena dia ada 4 strain yang dia tercover dalam vaksin imunisasi. Kurang lebih harganya 200-300-an ribu, murah ya. Sangat membantu apalagi untuk tenaga kesehatan biar pasiennya batuk pilek itu kalian nggak tertular. Kalau kalian tertular kan nggak enak banget ya, orang sakit nggak enak banget ya, cuma hidung tersumbat aja nggak nyaman. Nah ini dosisnya ini dan ada syarat di sini kalau usianya di bawah 9 tahun dosis pertama 2 kali pemberian.
Setelah itu tiap tahun 1 kali. Nah itu tolong harus diingat. Untuk anak minimal usia berapa? 6 bulan. Minimal usia pemberian influenza itu 6 bulan. Nah ketika usianya masih di bawah 9 tahun, maka dosis pertama 2 kali. Kalau udah di atas itu cukup 1 kali setiap tahun. Varicella, ini juga ada syarat usia. Nah, di sini ketika dia usianya kurang dari 13 tahun, maka dia perlu 2 dosis. Dengan jarak minimal 1 bulan. Atau dalam referensi dikatakan 8 minggu. Gitu. Oke, kemudian hepatitis A. Nah, varicella itu mudah sekali tertular ya, kecuali yang sudah terkena. Jarang sekali kasus kedua. Gitu. Ketika kena lagi pun biasanya manifestnya lebih ringan. Saya pernah dapat pasien seperti itu, mungkin dia lagi daya tahan tubuhnya kurang bagus, kurang fit. Nah akhirnya dia kena dan keluarnya cuma sedikit, nggak ada 10 vesikelnya. Jadi karena dia sudah punya antibody, karena sudah pernah. Ini hepatitis A, 2 dosis dengan jarak minimal 6 bulan. Nah ini, 2 dosis dengan jarak minimal 6 bulan. Diberikan minimal usia 1 tahun. Jadi setelah usia 1 tahun, beberapa vaksin seperti tadi varicella, hepatitis A, kemudian MMR, ya MMR jangan diberikan di bawah usia 1 tahun ya. Jadi setelah usia 1 tahun. Nah ini HPV sudah masuk dalam program pemerintah usia kelas 5 sama kelas 6 SD. Untuk usia, nah ini diingat-ingat, untuk usia lebih dari 14 tahun 3 dosis. Ini kita sudah sepakat antara POGI, IDAI, PAPDI. Semuanya sudah sepakat dan sebenarnya tidak hanya ya memang lebih disarankan untuk wanita, tetapi laki-laki pun perlu mendapatkan ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya senang sekali diberi waktu untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Bukan berarti saya lebih paham ya teman-teman, jadi mungkin sedikit lebih sering bertemu anak-anak begitu, tetapi pengalaman tentu rekan-rekan yang sudah berpraktek lama pasti lebih berpengalaman lagi. Ini adalah pemicu mungkin kita untuk diskusi, nanti untuk kita sharing banyak di sesi berikutnya. Begitu. Jika ada pertanyaan atau pendapat, sharing, komen, silahkan nanti disimpan kita diskusi banyak. Gitu. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan mungkin outline begitu dari screening pertumbuhan dan perkembangan. Bagian pertama adalah screening pertumbuhan dulu. Jadi kita tahu bahwa pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran jumlah sel dan jaringan interseluler sehingga ukuran fisiknya yang bertambah dan kita dapat menilainya atau menghitungnya dengan objektif. Apa saja yang kita hitung? Apa yang kita pantau? Ini mungkin adalah parameter yang teman-teman semua sudah paham, pasti pernah dengar. Tetapi apakah menggunakan belum tentu karena memang sangat susah untuk menggunakannya dengan komprehensif seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan biasanya adalah berat badan per umur, panjang badan atau tinggi badan, kemudian berat badan per panjang badan atau tinggi badan, ada lingkar kepala, kemudian ada tren pertumbuhan ini yang lebih jarang lagi mungkin teman-teman lihat di praktek, yaitu adalah weight increment dan head or length increment. Padahal ini yang seharusnya kita gunakan untuk screening dini, menilai apakah seseorang anak itu weight faltering atau tidak sehingga kita bisa mencegah stunting yang akan dibicarakan di sesi kedua nanti. Kemudian ada IMT per U, ini hanya kita gunakan jika anak-anak di grafik PB per TB atau PB-nya dia berlebih seperti itu. Kita menilai berat badan tinggi badan setiap bulan, untuk lingkar kepala setelah umur 2 tahun kita menilai setiap 3 bulan. Sekedar mengingatkan teman-teman, karena
kita ini pelaku lapangan begitu ya. Jadi tidak hanya data yang kita lihat, tetapi dari mengukurnya itu sudah harus benar. Jadi sekedar mengingatkan mengukur berat badan bisa ditimbang tidur atau berdiri. Bagaimanapun penimbangannya, jangan lupa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Ini telanjang ya ceritanya ya. Jadi karena ceritanya telanjang, maka seharusnya itu juga telanjang si bayi itu. Seharusnya. Pampers jangan lupa dilepas. Baju juga tipis. Kalau misalnya ada pampers, maka harus dikurangi timbangannya. Untuk yang berdiri, baju setipis mungkin kalau bisa. Jangan yang tebal karena nanti mempengaruhi perhitungan. Sebaiknya sekarang dengan timbangan digital ya. Jadi kita ketelitiannya satu angka di belakang koma seperti itu. Kemudian untuk tinggi badan seperti ini, nah sekedar mengingatkan ini hanya istilah ya teman-teman. Jadi panjang badan itu istilah untuk kurang dari 2 tahun. Tinggi badan itu untuk usia lebih dari 24 bulan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan cara pengukurannya. Kurang dari 2 tahun kita seharusnya itu mengukur ketika dia berbaring. Bukan ketika ya, saat dia berbaring. Kemudian lebih dari 2 tahun seharusnya dengan berdiri. Kalau menggunakan alat pengukur yang berbaring, jangan lupa sebenarnya standarnya 2 orang. Satu pegang kepala, satu pegang kaki. Kemudian ini pengukurnya kakinya misalnya di sini teman-teman, berarti ini panjangnya di dalam. 66,3 bukan yang di luar. Wah 67,5 kan gitu ya. Jadi yang di dalam sebenarnya. Nah, bagaimana jika terbalik? Nanti ada ketelitiannya 0,7 cm. Jadi misalnya anak-anak kurang dari 2 tahun apabila diukur dengan berdiri boleh. Tetapi nanti hasilnya dia ditambah 0,7. Begitu juga sebaliknya, jika dia usia lebih dari 2 tahun, dia diukur berbaring, maka nanti harus ditambah 0,7 seperti itu. Kemudian lingkar kepala, ini juga kita ukur ya. Caranya ini ya ini gambar sudah jelas saya kira ya. Jadi sebaiknya tidak di bawah, tidak di atas gitu ya. Melewati atas dahi, di atas telinga, di dahi, bagian menonjol, paling menonjol dari kepala seperti ini. Baik, kita masuk ke grafik. Cara screening untuk perkembangan dan pertumbuhan itu jadi ada urutannya ya teman-teman, ada surveillance, ada pra, ada screening, kemudian diagnostik. Kita mulai dari yang surveillance, yaitu yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan di lapangan. Pakai buku KIA, dan buku KIA-nya kita sudah buka yang terbaru, teman-teman, yaitu 2020. Jangan bingung, terutama teman-teman yang sebentar lagi akan praktek begitu ya, atau teman-teman dokter muda, ini memang dua, bagian ibu, bagian anak. Jadi dia bolak-balik begitu. Jadi jangan bingung ini kok bukunya kebalik, enggak, emang begitu ya. Nanti kita pakai yang bagian anak ya. Kemudian, nah ini mengingatkan KMS sudah ada dari zaman dulu. Sampai sekarang masih ada, jadi nanti ada 2 lembar yang panjang begitu. Nah ini gambarnya. Ya, kita kenalan dulu sekadar mengingatkan juga. KMS, jangan lupa ya teman-teman, pink dan biru. Ya, jangan anak laki-laki diplotkan yang pink ya. Pink itu perempuan, biru laki-laki. Oke? Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah grafiknya nanti garisnya kita bahas di belakang. Ada umur per bulan. Bulan di sini ditulis ya, teman-teman. Nah, untuk bulan ini mungkin saran saya adalah teknisnya. Sebenarnya ini tuh harusnya dihitung intervalnya sama yaitu 4 minggu. Jadi hati-hati. Banyak juga yang mengukurnya misalnya anak lahir di awal Januari, 5 Januari seperti itu. Kemudian kan ditulisnya Januari saja. Kemudian Februari dihitungnya tanggal 25 Februari. Jadi sudah berapa minggu, teman-teman? Sudah 6 minggu. Tapi tulisnya Februari. Kemudian di bulan Maret dia dihitung lagi tanggal 3 Maret. Bisa saja itu dan itu sering terjadi sehingga intervalnya menjadi berubah 6 minggu, 3 minggu, 2 minggu bahkan jadi 4 bulan. Nah, jadi grafiknya itu tidak reliable sebenarnya. Jadi itu juga harus kita perhatikan bahwa ini adalah interval per bulan. Sehingga betul-betul yang kita lihat adalah interval per bulan. Kenapa itu penting? Karena itu harus menjadi dasar kita nanti menilai tren pertumbuhan tadi. Weight increment dan height increment itu adanya per 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3, 4 bulan, 6 bulan. Ya, nanti kita lihat sedikit di belakang. Kemudian ada KBM ini juga teman-teman di PPK 1 atau teman-teman praktek begitu menjelaskan tentang KBM ini. Kenaikan berat minimal agar orang tua tuh paham anaknya itu bulan depan harus naik berapa gram. Misalnya dia naik lahir 3 kilo.
Bulan depan dia harus beratnya 800 gram naiknya, 3,8. Bulan berikutnya dia harus 900 gram tambah, berarti berapa? 4,7 kilo. Seperti ini minimal. Kalau menu sesuai dengan ini, maka dia akan mengikuti kurva ini. Kemudian ada N atau T itu istilah ya, biasanya diisi di posyandu, naik atau tidak naik ini. Kemudian ada ASI eksklusif. Kemudian ini yang laki-laki ya, teman-teman. Sama sistematikanya. Ini adalah identifikasi garis dulu. Garis merahnya di paling bawah, teman-teman. -3 standar deviasi. Di buku KIA baru dia naik satu ke atas. Kenapa? Semata agar screeningnya tidak terlalu longgar. Karena kita sedang memerangi stunting. Nah, ini tadi yang Dr. Handayani sempat singgung ya. Kenapa ditambahkan resiko gemuk di sini, teman-teman? Karena ternyata malnutrisi itu tidak hanya gizi kurang, gizi buruk, tetapi juga obes atau overweight. Jadi di atas tidak boleh, di bawah ya tidak boleh. Kalau bisa kita pertahankan anak kita berada di rentang normal, seperti itu. Ini interpretasi garis, harus ada minimal 2 titik karena kita interpretasinya garis, begitu ya. Yang hijau tentu saja bagus naik. Yang merah jelas tidak boleh. Nah, yang kuning ini yang seringnya kurang diperhatikan. Karena tidak naik, teman-teman. Prinsipnya adalah dia harus selalu naik berat badannya. Karena ada KBM-nya. Jadi kalau dia stay begini, nah ini adalah awal-awal dia terjadi, ini sudah well watering ya biasanya. Kemudian dia awal-awal, nanti kok diteruskan sampai sini. Nanti dia jadi stunting. Kemudian di buku KIA sudah lengkap, ada grafik berat badan per usia. Ini apakah diisi? Ya, mohon meluangkan waktu mengisi. Kalau misalnya pasiennya banyak, ada 50, nggak bisa mengisi, ya paling tidak kita edukasi orang tua untuk mengisi mandiri tidak apa-apa. Karena sebenarnya buku KIA itu juga karena dia tahap surveillance, maka dia bisa diisi oleh keluarga juga. Apalagi jika orang tuanya atau ibunya well educated. Silahkan, asal tidak loss monitoring atau pemantauan itu yang sangat disayangkan. Kemudian ini yang grafik berat badan per tinggi badan atau panjang badan, ini yang lingkar kepala. Semuanya sebaiknya diisi. Kemudian, nah ini interpretasinya ya teman-teman. Apakah teman-teman harus tahu ini? Ya sebaiknya sih iya ya, sebaiknya ya. Sehingga paham apa yang disampaikan ke pasien, tahu kapan ini harus ditata laksana atau tidak. Untuk berat badan per usia, normalnya itu antara -2 standar deviasi sampai +1. Ini normal. Kurang underweight atau severely underweight. Kemudian kalau lebih, jadi ada risk of overweight. Tetapi ini ada bintangnya. Kalau yang di grafik-grafik, di tampil yang dari WHO ada bintangnya, lihat catatan nomor 1 misalnya kayak gitu ya. Nah ini catatannya ini, dia dikonfirmasi dengan ini. Dan ini. Untuk panjang badan per tinggi badan, dia normalnya antara -2 standar deviasi sampai +3. Kalau lebih, memang tinggi. Tetapi tidak perlu bilang, wah anak Anda ketinggian gitu. Tidak, karena memang biasanya ini normal. Hanya rujuk jika ada tanda-tanda gangguan endokrin. Jika tidak, diobservasi. Kemudian panjang berat badan per panjang badan, ini normalnya sama dengan BB per U ya. -2 sampai +1 standar deviasi, atasnya possible risk of overweight, kemudian overweight dan obese. Ini yang status gizi, penilaian status gizi sehingga gizi buruk ada di sini. Nah ini yang teman-teman sekedar mengenalkan, mungkin tidak, bahkan saya belum tahu apakah ada yang menggunakan ini sehari-hari. Di WHO itu mengeluarkan, ini namanya simplified field tables ya. Jadi ini namanya weight increment dan length increment. Increment itu kenaikan. Jadi kurva ini itu dia hanya digunakan sampai usia 2 tahun. Kita menilai increment. Jaraknya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, 6 bulan. Bagaimana membaca ini? Misalnya nih ya, pasien datang ke Anda semua, usianya 3 bulan. 3 bulan beratnya misalnya 5 kilo. 5 kilo misalnya. Kemudian, gitu juga ya, 5 kilo. Nah, bulan lalu, 2 bulan, dia beratnya adalah 4,8 misalnya. Apakah bagus? Karena beratnya kan 5 kilo. Ya. Ternyata, pada usia 2-3 bulan, misalnya ini laki-laki ya, ada perempuan juga ya, ini laki-laki, dia banyak laki-laki. Pada usia tadi,
pada usia pasien, kenaikannya adalah seharusnya 446 gram minimal. Jadi kalau dari 4,8 ke 5 kilo, bagus nggak? Kalau dari wedding German, kurang. Ya, jadi memang itu, tapi masih 5 kilo, apa yang harus kita lakukan? Observasi, tanyakan asuhan nutrisinya bagaimana, apakah ada yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Untuk mencegah agar besok dia tidak terjadi lagi seperti ini. Itulah yang namanya kita pencegahan stunting dari awal. Ini susah dihafalkan teman-teman. Jadi kalau mau yang simpel ada tadi KBM yang ada di bawah KMS itu sangat simpel saya rasa. Dan itu harus diedukasikan kepada orang tua. Kemudian sekian untuk screening pertumbuhan, kita masuk ke screening perkembangan. Jadi tidak hanya pertumbuhan tapi perkembangan kita harus memantau dan ini merupakan ciri khas anak. Anak bukan miniatur orang dewasa ya. Jadi sudah sering dengar ya. Nah, ini maksudnya tuh karena dia ada pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan ini adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan merupakan hasil dari kematangan susunan saraf pusat. Fungsinya yang dinilai apa saja? Motorik kasar dan halus, kemampuan bahasa dan bicara, sosial dan kemandirian. Nanti saya singgung di belakang untuk screening gangguan penyimpangan perilaku juga. Kapan dinilai adalah setiap 3 bulan pada 1 tahun pertama, kemudian 1 tahun sampai 2 tahun setiap 6 bulan, setelah itu setiap tahun. Sama, surveillance menggunakan buku KIA, maka adalah sangat tidak oke ketika kita sebagai tenaga kesehatan tidak paham ini, karena ini saja seharusnya ibu paham. Gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Ini ya jangan bingung ya, ibu dan anak ya. Jadi di dalam buku KIA yang baru sudah ada seperti ini teman-teman. Sudah ada kelompok usia yang di dalamnya ada stimulasi dan lain sebagainya, maka ibunya suruh baca ini, baca buku KIA-nya Bu, bagus gitu ya. Karena memang bagus ya. Kemudian di sini ada checklist perkembangan. Sederhana sekali, ini adalah yang harus bisa dilakukan pada pasien berusia 9 bulan. Yang harus teman-teman perhatikan adalah cara edukasinya. Jadi, untuk menilai ini, satu saja yang tidak, itu adalah potensi gangguan perkembangan. Tetapi, usianya harus usia tertinggi dari kelompok usia tersebut. Jadi, ini untuk usia 6-9 bulan. Misalnya, usia 7 bulan, dok anak saya tuh belum bisa memungut benda usia 7 bulan. Kemudian dia belum bisa menjimpit, belum bisa pegang kacang. Oh, anak saya terlambat ya dok pertumbuhannya. Oh iya Bu, terlambat. Wah salah ya. Karena ternyata masih boleh, di sini ada catatan. Jadi jika belum 9 bulan, gunakan untuk yang kelompok usia sebelumnya. Ketika sudah 9 bulan belum bisa ini semua, maka baru curiga ada gangguan perkembangan. Begitu ya. Dan ini ada nanti sampai usia 5 tahun atau 6 tahun di buku KIA tersebut. Ini saya coba rangkum, ya nanti kan materinya bisa teman-teman baca dan mungkin bisa digunakan ketika praktis yang sederhana. Usia 3 bulan ini kalau bisa hafal teman-teman, ini sangat memudahkan praktek. Ya, sekedar beberapa poin misalnya 0-3 bulan dihafalkan motorik kasarnya apa, motorik halusnya apa, personal bahasanya apa, sebagainya. Nanti kalau praktek jadi gampang menjawabnya. Dokter, anak saya usia 9 bulan kok belum bisa duduk ya? Normal tidak ya? Nah, ini juga bisa dijadikan acuan. Tapi nanti setelah ini kita ada red flag yang lebih mudah lagi teman-teman aplikasikan. Jadi, kelewat ya. Ini di usia 9-12 bulan, contohnya ada sudah bisa menggenggam pensil, kemudian bermain cilukbe. Jadi kok cilukbe 2 bulan kalau belum respon ya jangan bingung ya. Mama-mama tuh suka, wah nggak bisa dok, karena mau di reels kan ya kan, susah ya. Nah, memang belum bisa, ibu jangan terburu-buru ya. Nanti kok bisa malah kaget. Ya, terus di usia 1-6 bulan, 18 bulan, kemudian ada memanggil ayah dan ibu. Nah ini yang bahasa itu agak tricky ya teman-teman, karena artikulasi itu kadang-kadang dibahasakan sebagai sesuatu dia tidak bisa bicara. Padahal kita tuh harus mengerti walaupun artikulasinya tidak betul, tetapi kata tersebut itu maksudnya betul, itu ya betul. Misalnya, mam, kayak gitu. Tetapi yang dimaksud tuh makan. Itu ya bisa, tidak apa-apa ketika nanti, tapi belum sampai red flag ya. Itu nanti kita beda lagi bicara. Tapi itu adalah, kita bisa anggap suatu langkah untuk menuju kata yang bermakna. Walaupun artikulasinya tidak baik. Artikulasi itu kadang-kadang baru terbentuk di atas 18 bulan itu baru bagus banget lidahnya itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya
ada udah jadi orang tua ya, pasti bisa relate ya dengan saya. Jadi tiap anak itu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita tidak paham, jangan dimarahi anaknya. Mungkin kita yang memang kurang paham. Ya coba dimaksud apa maunya dia, gitu ya. Kemudian ini di usia 24 bulan bisa menumpuk 4 kubus dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca. Ini sudah ada melompat lompat satu kaki engklek di usia sekian, menari dan lain sebagainya. Kemudian ini, nah ada satu buku lagi yang juga simple, ini adalah di atas, satu tingkat di atasnya buku KIA. Buku KIA itu adalah surveillance, ini adalah pre-screening. Buku SDDTK. Apakah ini ada di Google? Ada. Jadi monggo kalau nggak bisa ya download aja, gitu ya. Jadi ini adalah SDDTK itu apa? Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak di pelayanan kesehatan dasar. Tadi teori tentang perkembangan. Bagaimana kita men-screeningnya? Paling pertama adalah, tadi kan surveillance ya, yang 10 pertanyaan di KIA itu kan simple banget. Nah, setelah itu berlanjut, kalau misalnya kita curiga, ada satu nih yang tidak, maka lanjut ke KPSP. Nah, ini juga, walaupun namanya pre-screening, tapi ternyata itu sangat susah juga sih pada kenyataannya, tapi kalau bisa dilakukan sangat baik. Jadi ada alatnya, kemudian nanti ada pertanyaan atau perintah yang harus dilakukan. Setiap kelompok, nah oh iya, yang perlu teman-teman perhatikan juga sama seperti tadi kelompok usia ya teman-teman. Jadi KPSP itu usianya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ini ya. Kalau misalnya ada pasien itu datang di usia 7 bulan, menggunakan yang 6 bulan atau 9 bulan? Kira-kira KPSP-nya. Nah, ya dokter, ini sangat tepat ya. Dapat door prize dok. Betul. Jadi digunakan di usia di bawahnya, jangan di atasnya. Karena nanti kita jadi mendiagnosisnya jadi tidak sesuai. 7 bulan, 8 bulan gunakan 6 bulan. 11 bulan gunakan 9 bulan. Seperti itu. Ya, jadi ini hanya untuk 6 bulan ke atas. Ya. Nanti 9 bulan, 9 bulan ke atas begitu ya. Kemudian ini interpretasinya kalau meragukan, jadi ada yang tidak 2 atau 3. Tidak perlu buru-buru bilang, oh ini gangguan perkembangan, tidak. Karena banyak faktor, teman-teman. Intinya ya, yang ingin salah satu yang tersirat dari surveillance, spray, dan screening ini adalah hati-hati dan sabar dalam mendiagnosa gangguan perkembangan. Kalau meragukan, suruh datang lagi 2 minggu lagi. Kondisikan yang lebih kondusif, kita nilai lagi. Kalau masih meragukan atau langsung merah, baru dirujuk. Begitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi ada red flag. Nah, kalau menghafalkan yang tadi kan susah tuh. Teman-teman, pada prakteknya, kalau bisa ini dihafalkan tuh sangat baik. Red flag, teman-teman, tanda bahaya. Jika ada satu saja yang ada, maka teman-teman langsung bilang dia terlambat untuk surveillance-nya. Nanti bisa langsung lanjut ke screening berikutnya. Di SDIDTK juga ada, teman-teman. Jadi ada kelompok usianya misalnya 2 bulan itu jika tonus ototnya lemah, hipotonus, tidak ada respon, langsung rujuk. Kemudian ini ya, 2 bulan ada sekian, kemudian yang 4 bulan dia tidak dapat menahan kepala, kemudian tidak bisa memfikskan pandangan mata. Jadi memang usia 4 bulan dia harus bisa melihat kita. Jadi tadi yang walaupun belum bisa ciluk ya, tapi maksudnya tuh lihat mamahnya bisa, lihat papahnya bisa, lihat caregivernya bisa. Kalau tidak bisa, itu red flag. Ini saya coba rangkum juga, mungkin nanti bisa menjadi panduan di ketika praktek. Contohnya di usia neonatus tadi ya, tonus otot lemah, kemudian di usia 2 bulan tidak dapat menangkap kepala, jadi head lag-nya masih positif, itu langsung rujuk. Kemudian ini yang motorik, bahasa, sosial emosional. Kemudian yang usia misalnya langsung nih 12 bulan tidak bisa berdiri. Ini berdiri loh ya teman-teman. Yang sering ditanyakan tuh anak saya belum bisa jalan. 12 bulan 1 tahun anak yang tetangga sudah lari dok. Gitu. Ya lari 9 bulan. Ya bisa aja nggak apa-apa ya. Tapi apakah red flags? Apakah teman-teman terus bilang bahwa harus langsung ke dokter anak tumbuh kembang bu? Ternyata belum red flagnya. Karena 12 bulan itu red flagnya adalah berdiri. Nah apakah teman-teman akan bisa memberikan edukasi yang betul jika tidak mengetahui ini? Kan jawabannya jadi susah. Kan kita nggak boleh ngarang ya sebenarnya, walaupun sering juga kan kita nggak tahu nih apa ya yang ditanya pasien ya, kan tetap profesional ya kan, wajah tetap senyum, lebih baik ya mungkin tunggu di luar dulu bu, nyontek itu lebih baik ya kan sering juga, kita nggak apa-apa kan kita
long life learner ceritanya ya, tidak bisa juga terus hafal semua. Ya, tetapi yang penting adalah memberikan edukasi yang tepat sehingga memang orang tua tindakannya akan tepat. Jadi seperti ini, mungkin lanjut. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi teman-teman. Hati-hati dengan regresi perkembangan. Jadi usia berapapun jika ada kemampuan yang hilang, rujuk. Tidak usah menunggu-nunggu. Oh mungkin dia capek bu, jadi nggak mau berdiri. Dulu anak saya udah bisa berdiri dok, udah bisa jalan beberapa langkah, tapi sekarang kok males ya, kayaknya kakinya lemas. Nggak usah ragu-ragu, rujuk. Karena itu termasuk regresi perkembangan. Nanti kami yang nilai apakah ini memang ada underlying disease-nya yang lain atau memang ini hanya observasi butuh fisioterapi. Tetapi ini jelas red flags ya. Dan ini biasanya dihubungkan dengan gangguan neurologis gitu ya. Kemudian, nah ini sekedar mengenalkan teman-teman bahwa di SDTK juga ada gangguan perilaku. Jadi tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan, gangguan perilaku itu juga sekarang banyak. Saya tidak tahu ya apakah yang berpengaruh itu apa, tetapi ya intinya ya udah lumayan banyak. Apa mungkin karena kita lebih aware jadi diagnosanya jadi banyak begitu ya. Jadi ada 3 kuesioner masalah perilaku emosi untuk mendeteksi penyimpangan perilaku dan emosi. Kemudian jadi kalau misalnya lihat anak-anak tuh suka emosi gitu ya, ada batasnya di mana itu adalah perkembangan emosional, tetapi ada batasnya itu adalah penyimpangan. Ya. Kadang-kadang orang tua biarin aja namanya anak-anak gitu juga ya. Kita harus jadi orang tua yang smart, bisa tahu kapan ini patologis, kapan fisiologis. Kemudian ada gangguan spektrum autisme dengan Modified Checklist for Autism Toddlers Revise, MCAT Revise. Kemudian nanti kita lihat sedikit. Kemudian untuk ADHD ya, Indonesianya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, disebut juga ADHD, ada questionnaire-nya sendiri. Apakah teman-teman boleh melakukan ini? Iya, boleh. Contohnya merasa perilaku emosi, apakah anak Anda sering marah dan tegang tanpa sebab? Wah, kayak kita ya. Pekerjaan berat kita sering emosi, enggak gitu ya. Ternyata anak-anak juga bisa. Nah, ini kemudian pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, apakah anak Anda sering mengeluh? Nah, ini juga sering lucu nih. Sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, terutama pada waktu-waktu tertentu kalau mau sekolah sakit perut. Kalau mau masuk karena baru baru masuk ke PAUD-nya gitu ya, ternyata ibu gurunya galak tuh setiap mau sekolah pasti sakit. Nah, itu jangan lupa, siapa tahu itu berpengaruh emosi. Jadi itu nggak main-main. Maksudnya tidak terus emosi anak-anak dikesampingkan, tidak gitu ya. Tetapi mungkin belum masuk ke ini. Nanti kita lihat interpretasinya di belakang, tapi itu teman-teman punya insight, oh bisa juga nih faktor emosi gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada MCAT-nya seperti ini. Nah, ini autism ya. Jadi kalau sekarang ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Ini ada skornya nanti teman-teman. Jadi ada cara interpretasinya. Nomor 2, 5, dan 12 kalau tidak salah itu kalau ya menunjukkan ASD, kalau yang nomor lain tidak ASD. Jadi jangan bingung nanti bacanya, nanti ditanyakan satu-satu. Kemudian ini ACTRS sama dan nilainya untuk interpretasinya seperti ini. Jadi ada yang normal, meragukan, dan yang merah langsung rujuk. Yang harus teman-teman perhatikan ternyata autism tidak ada ragu-ragu. Yes or no. Rujuk. Nanti di sini adanya resiko sedang. Kalau tidak salah resiko sedang itu 3 sampai 8 atau 9, setelah itu resiko tinggi. Langsung rujuk. Karena autisme kita harus ada tata laksana tersendiri. Baik, saya kira sekian untuk pengantar diskusi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.